ini saya diminta soal pemberdayaan desa di era digital, artinya di era teknologi. Tetapi menurut saya, untuk berteknologi dengan baik, kita harus paham nilai-nilai, ideologi. Kebetulan hari ini adalah hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 1945, dari pidatonya Bung Karno. Ya, jadi saya akan memulai sebagai penghargaan kepada penggali Pancasila Bung Karno. Kita bisa ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Bagaimana pemberdayaan desa? Nah, Bung Karno sudah menitipkan pesan bahwa untuk membangun Indonesia dari desa terutama, kita harus membangun kedaulatan secara politik. Ya, ideologi sisi Pancasila yang hari ini kita peringati kelahirannya harus diperkuat dari desa. Jadi kita sejahtera, kita maju itu bukannya tanpa ideologi, harus dengan ideologi. Dalam hal ini adalah Pancasila. Dan ia harus menjadi inspirasi Indonesia. Sebagaimana desa Ponggok sudah menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia. Nah, saya ingin desa Ponggok setelah menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, dan desa-desa lain terinspirasi untuk berdikari di bidang ekonomi, ya, di mana potensi ekonomi Indonesia bisa dimulai dari desa, yang sudah dimulai contohnya desa Ponggok, dan kemudian desa-desa lain se-Indonesia yang terinspirasi oleh desa Ponggok, kemudian membuat satu rangkaian, rantai pasok industrialisasi nasional. Jadi, teman-teman sekalian, ada 74.961 desa. Tapi kalau hanya ada satu desa yang seperti Ponggok, sementara 74.960 desa lainnya gagal, tidak bisa seperti Ponggok, maka tidak terbentuk rantai, tidak terbentuk rangkaian, hanya satu saja, yang lainnya enggak. Itu tidak tercipta rantai pasok industrialisasi nasional, ya, itu dicamkan. Jadi Indonesia dibangun dari 74.961 desa yang juga bisa mengembangkan kebudayaan gotong royong, mempertahankan kebudayaan gotong royong sebagai karakter dari kebudayaan nasional Indonesia, ya. Dan kita tahu bahwa desa-desa masih punya tradisi yang erat, kuat dalam gotong royong ini. Tinggal bagaimana yang gotong royong ini dikembangkan untuk maju secara ekonomi dan teknologi. Bawa lagi, teman-teman sekalian. Nah, ini saya kok ngomongnya sampai 2045. Loh, kenapa? Teman-teman, penggiat desa, kepala desa, CEO BUMDes, tahun 2045 itu adalah kebetulan 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, tahun 2045 itu nanti juga akan tiba masa di mana teknologi digital, teknologi biologi, teknologi atom, terutama teknologi digital itu akan punya kemampuan kecerdasan yang mampu melampaui kecerdasan seluruh umat manusia di dunia jadi satu. Jadi 7 miliar manusia, kecerdasan 7 miliar manusia jadikan satu, nanti akan kalah dengan kecerdasan AI. Ini akan terjadi di tahun 2045. Nah, karena itu saya tidak ingin manusia Indonesia ketinggalan. Dan saya tidak ingin 74.961 desa di Indonesia ketinggalan. Karena itu harus sejak sekarang dibangun. 2025, 2030, 2035, 2040, 2045. 2045 itu nggak lama. 24 tahun lagi, nggak lama. 24 tahun lagi. Ya, 24 tahun lagi itu nggak lama. Ya. Nah, nanti ada isu kesejahteraan, ada isu pendidikan, ada isu pekerjaan. Di mana nanti pekerjaan-pekerjaan fisik, pekerjaan-pekerjaan rutin, dan pekerjaan-pekerjaan berbahaya akan diambil alih oleh robot, akan banyak diambil oleh mesin yang cerdas. Nah, karena itu kita harus orang desa, sumber daya manusia dicerdaskan supaya dia tetap kecerdasnya di atas mesin, kira-kira gitu ya. Bawa lagi, teman-teman. Ya, kita ngomong bicara global, bicara. Nah, kita ingin menuju masyarakat yang merah ini, transform society, yaitu apa? Masyarakat yang lincah dan adaptif. Termasuk 74.961 desa itu harus menjadi masyarakat lincah dan adaptif karena hanya dengan kelincahan dan kemampuan menyelesaikan diri, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan budaya,
perkembangan politik di level dunia hingga level Indonesia, jika masyarakat desa kita itu sanggup mengikuti itu, maka kita akan menjadi masyarakat yang lincah dan adaptif. Bukan menjadi masyarakat yang pragmatis, oportunis, bukan menjadi masyarakat yang terasing, bukan menjadi masyarakat yang takut atau inferior atau rendah diri. Jangan. Masyarakat di 74.961 desa jangan menjadi masyarakat inferior atau rendah diri. Nah, kayak Mas Yani, kalau berhasil membangun desa Ponggok, ya dia tidak inferior, dia tidak rendah diri, dia santai aja berbicara dengan siapapun. Nah, harus lincah dan adaptif. Bawa lagi. Ini, nah terus pemberdayaan itu apa sih yang dimaksud pemberdayaan? Itu kan konsep yang abstrak. Pemberdayaan di era digital apa sih sebenarnya, terutama ya, apalagi pemberdayaan di era pandemi ini apa? Itu masing-masing harus kita konkretkan. Nggak boleh kita abstrak. Kalau Anda ingin disebut sebagai rakyat berdaya, desa berdaya di era teknologi digital, maka ukurannya ada 8. Ada 8 yang harus kita berdayakan. Yaitu, apakah rakyat desa punya akses atas aset ruang atau space? Bahasa Inggris ya. Satu, punya akses atas ruang enggak? Kedua, punya akses atas sumber daya alam tidak? Punya akses atas infrastruktur tidak? Yang ketiga, punya akses atas modal atau tidak? Dalam hal ini, punya akses atas dana desa atau tidak? Punya akses atas BUMDes atau tidak? Punya akses atas dividen dari BUMDes atau tidak? Ya. Kelima, punya akses atas data atau tidak? Ya. Data apa? Data komputer, data pertanian, data perikanan, data kesehatan, data peternakan, data pertambangan yang ada di desanya minimal. Termasuk data budaya, data tingkat pendidikan yang harus dikuasai oleh desanya dan dihimpun di dalam desanya, dan kemudian dengan intervensi teknologi, data-data itu kemudian dibaca. Setelah dibaca dengan teknologi, kemudian dipakai untuk membantu masyarakat desa mengembangkan musyawarah desa, mengembangkan rencana kerja pembangunan desa, mengembangkan namanya anggaran pendapatan dan belanja desa. Setelah itu punya akses tidak kepada pengetahuan, ini penting, terhadap ilmu pengetahuan, terhadap teknologi, ya kan? Setelah itu punya akses tidak pada komunitas, bisa ormas, bisa koperasi, bisa lembaga musyawarah desa, ya, macam-macam. Dan juga punya akses tidak pada kekuasaan di desa. Ikut terlibat nggak dalam merumuskan RPJMdes lewat musyawarah desa? Ikut merumuskan tidak ide-idenya dalam RKPDes, rencana kerja pembangunan desa, dan penyusunan RAPBDes? Itulah. Ini 8 kalau kita sebut ingin berdaya di era digital, maka ukurannya jangan abstrak, jangan kabur, tapi 8 ini hanya dulu. 8. Kalau setiap desa di Indonesia dan setiap warga desa, setiap RT di desa, setiap dukuh di desa punya akses atas ruang, sumber daya alam, infrastruktur, modal, data, pengetahuan, komunitas, dan kekuasaan, maka kita sebut itu berdaya. Ya, jadi nggak abstrak, konkret ini. Bawa lagi. Nah, ternyata ini faktanya teman-teman sekalian. Desa dan Indonesia dalam angka. Di Indonesia ada 74.961 desa, 61 desa, dengan penduduk desa sekarang itu 48% dari total penduduk Indonesia, yaitu sekitar 128 juta yang tinggal di 74.961 desa. Di mana dari 74.961 desa itu 52% sudah punya badan usaha milik desa dengan kualitas yang berbeda-beda. Belum semuanya seperti desa Ponggok. Tapi kalau desa Ponggok bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Dan menarik, setelah undang-undang desa, rata-rata pertumbuhan ekonomi desa-desa di Indonesia keren loh, 12%. Tapi sekali lagi ini nggak merata, ya. Bagaimana 12% itu merata? Nah, itu tergantung masing-masing desanya. Tergantung apakah masing-masing desa tadi itu bisa memberdayakan 8 sektor. Bisa memberdayakan rakyat desa, bisa memberdayakan desa ke dalam 8 sektor. Apa tadi? Ruang, sumber daya alam, infrastruktur, modal, data, pengetahuan, komunitas, dan kekuasaan. Ya, itu harus jelas ukuran-ukurannya. Bawa lagi.
Bahwa lagi, ternyata membangun sebuah negara dari desa itu bukan khas kita. Sudah dimulai juga di berbagai negara maju yang lain. Nah, saya ambil 4 contoh negara maju ya yang membangun dari desa. Jerman dimulai dari abad ke-19 ya, yaitu terutama dari gerakan koperasi. Ya, kisah sukses pembangunan desa di Jerman di abad ke-19 diawali oleh Friedrich Wilhelm Ravaissian dan Hermann Schulze Delitzsch membangun koperasi modern dari sektor pertanian, perbankan hingga industri di desa. Dan sekarang Jerman sudah menjadi negara peringkat ekonomi nomor 4 di dunia, di mana tinggal 23% saja yang masih berdomisili di pedesaan. Ya, Jepang, ya, namanya Keizai Kosei Undo, gerakan rehabilitasi ekonomi, dimulai di awal abad ke-20, tahun 1930. Program pembangunan partisipasi nasional berbasis komunitas desa yang paling awal di dunia setelah Jerman ya, yang memperkuat infrastruktur pertanian dan peternakan di Jepang secara gotong royong berbasis data. Meskipun pada waktu itu belum pakai teknologi digital, tapi data sudah dikonsolidasikan. Nah, padahal belum digital tuh, ya. Akibatnya apa? Sekarang peringkat ekonomi Jepang nomor 3 di dunia. Meskipun tinggal 8% saja penduduk Jepang yang masih berdomisili di desa. Kemudian Korea Selatan, namanya gerakan Seimaul Undong atau gerakan desa baru, dimulai tahun 1970-an, di mana gerakan desa baru sangat berperan memperbaiki infrastruktur, membawa fasilitas modern di pedesaan, menopang pertumbuhan industrialisasi dan pabrik manufaktur berbasis teknologi tinggi di Korea Selatan. Jadi pembangunan teknologi tinggi Korea Selatan ya ditopang dari desa awalnya, ditopang dari desa. Kita tahu Samsung, Hyundai sekarang kan, mungkin ada yang pakai HP Samsung sekarang kan, itu ada K-pop sekarang, ternyata awal dimulai dari desa. Teknologi, supaya Korea Selatan jadi negara berteknologi tinggi, harus ada pembaruan desa yang memperbaiki infrastruktur desa, fasilitas modern di perdesaan, menopang pertumbuhan industrialisasi dan pabrikasi atau manufaktur berbasis teknologi di Korea Selatan. Sekarang apa akibatnya? Apa? Korea Selatan menjadi peringkat ekonomi nomor 10 di dunia, di mana 8% tinggal di perdesaan. Nah, sekarang yang paling anyaran, Cina. Cina. Cina itu sekarang ada gerakan namanya Taobao Village. Rantai pasok terintegrasi dari desa. Artinya dari desa, produk desa, sampai nyampe ke tangannya orang kota, bahkan sampai tangan orang luar negeri, itu sudah terintegrasi secara digital, dimulai dari tahun 2003. Di mana kelompok pengusaha online perdesaan, ya, kelompok pengusaha online atau digital perdesaan menjadi kekuatan yang penting dan strategis di balik atau di belakang pengembangan industrialisasi Tiongkok yang menghubungkan kapasitas produksi desa dengan daya beli masyarakat kota. Jadi produksi desa diserap oleh orang kota pakai rantai digital, pakai teknologi online. Dimulai tahun 2003, nggak terlalu lama, baru-baru saja. Sekarang Cina peringkat ekonomi nomor 2 di dunia, di mana cukup banyak, masih banyak, sama seperti Indonesia, persentasenya 40% penduduk Cina tinggal di perdesaan. Ini contoh negara-negara lain. Jadi kalau kita serang bangun desa, Bapak Ibu sekalian, itu jangan cuma sekedar bikin gapura, aspal jalan, tapi juga bangun BUMDesnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia desanya, suruh belajar ilmu apapun, ilmu komputer, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu perikanan, ilmu robotik, harus belajar orang desa untuk dikembangkan dalam usaha badan usaha milik desa. Nanti kalau ini berhasil, 5-10 tahun ke depan berhasil, insya Allah ke depan kita juga akan nyusul negara-negara yang saya sebut tadi, Jerman, Jepang, Korea Selatan, RRC. Ya, jadi kita ini membangun desa itu ada tujuan, ada cita-cita. Bukan untuk hari ini, bukan untuk tahun ini, bukan sekedar untuk pilkades tahun depan, bukan cuma sekedar untuk pilpres tahun 2024, enggak. Tapi ke depan, 10 tahun, 20 tahun. Kira-kira begitu. Bawa lagi slide-nya, teman-teman. Nah,
Ini keadaan ekonomi Indonesia. Sebelum pandemi kita ini hanya sekedar jadi pasar, global supply chain, rantai pasok global. Kita cuma tuku, cuma beli. Itu kontribusi terbesar bagi pendapatan domestik bruto kita. Kedua, UMKM dan BUMDes ada 63 juta unit. Itu kontribusi terbesar kedua dalam pendapatan domestik bruto kita. Ya, aktivitas ekonomi seluruh negara tiap tahunnya. Baru yang ketiga, usaha menengah besar dan konglomerat, badan usaha milik nasional negara, ya. Baru keempat, ekonomi kolaborasi itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi pada ambruk semua, teman-teman. Di era pandemi pada ambruk nih sejak 2020, ya. Tapi yang menurut saya menarik, ada aktivitas ekonomi yang nggak ambruk. Itu apa? Ekonomi kolaboratif, ya. Ekonomi kolaboratif, ekonomi kerjasama, ekonomi gotong royong. Ini menarik. Nah, diharapkan nanti pasca pandemi setelah ini akan naik semua. Bawa lagi halaman berikutnya. Nah, terus kita bangun desa apa aja sih faktor dan potensinya? Ya, pertama faktor NKRI. Kita akan kuat karena punya NKRI, punya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Loh, kenapa NKRI? Karena di NKRI sudah menghasilkan undang-undang desa. Ya, undang-undang NKRI salah satu dari undang-undang desa yang memberi uang dana desa 1 miliar, 1,5 miliar dari dana desa, dari ADD. Itu modal pertama, faktor pertama. Faktor kedua, sumber daya alam desa. Ya, kemudian ada apa lagi nih? Macam-macam dana desa, ada penduduk desa juga harus jadi potensi. Jangan jadi beban. Penduduk desa jangan jadi beban. Itu adalah potensi, teman-teman sekalian. Potensi yang mana ini apa namanya? Sorry, sebentar. Ini harus dikonsolidasikan, ya. Yang mampu membuat potensi uh, bermanfaat. Oke, bawa lagi pemerintahan desa sebagai salah satu aset juga. Nah, kita tahu inilah desain kelembagaan di dalam undang-undang desa. Ada musyawarah desa, MPR-nya desa, ada kepala desa, ada badan permusyawaratan desa, ada perwakilan kelompok masyarakat untuk datang dalam musyawarah desa. Minimal setahun sekali. Coba berpikir dalam musyawarah desa itu. Bisa nggak kita buat desa-desa seperti Ponggok, sehingga kemudian kita bisa membuat Indonesia seperti Cina, seperti Jepang, seperti Korea Selatan, seperti Jerman? Harus bisa. Harus bisa. Tujuan undang-undang desa dibuat adalah untuk itu, teman-teman. Saat saya dan teman-teman membuat undang-undang desa, saya mimpin pas undang-undang desa, memang tujuan untuk itu. Jadi kalau kemudian nggak tujuannya untuk itu, ya kita sia-sia. Ngapain juga sih kalau undang-undang desa dibuat hanya untuk bikin gapura, ngaspal jalan, dan buat jembatan? Seluruh sektor harus dibangun. Manusia harus dibangun. Bawa lagi. Nah, nanti ke dalam tuh desa harus ini semua kalau ingin maju. Kalau ingin seperti desa di Cina, di Korea Selatan, di Jepang, di Jerman, yang menjadi dasar dan basis bagi ekonomi dan teknologi mereka, maka di dalam tiap-tiap desa, di seluruh 74.961 desa, maka harus ada fasilitas cerdas atau smart facilities. Harus ada sistem ekonomi yang cerdas atau smart economy. Harus ada organisasi, kelembagaan, koperasi, apapun BUMDes yang cerdas. Yang nanti ditopang oleh pendidikan sumber daya manusia, kewirausahaan atau energi bersih, kemudian kewirausahaan, peternakan, perikanan, perkebunan, ya, kewirausahaan dan kepemimpinan atau entrepreneurship and leadership, dan pengembangan organisasi supaya lebih modern, ya. Nanti disesuaikan dengan Perda. Nanti kita berjuang supaya Perda mendukung itu semua, ya. Ada dengan teknologi. Bawa lagi, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah kita bangun akan seperti apa desa? Ya, kira-kira gini, kita akan membuat pertanian atau perikanan yang futuristik, perkebunan-perkebunan desa yang dikelola BUMDes maupun UMKM dan koperasi yang futuristik, bermasa depan, menggunakan teknologi, pakai drone, pakai traktor sendiri, pakai alat-alat teknologi yang canggih, ya teman-teman, ya, pakai alat teknologi yang canggih, di mana nanti kita akan ada krisis pangan dunia loh di tahun 2050, ya, akan ada peningkatan pangan dari 59% sampai 98% di tahun 2050. Siapa bisa menyediakan kalau bukan desa? Ya, karena itu desa harus produktif. Supaya produktif, harus ada intervensi teknologi.
Digunakan juga teknologi-teknologi pertanian yang presisi. Karena itu saya dengan teman-teman bikin pusat pengembangan teknologi pertanian, teknologi kesehatan, teknologi perkebunan, teknologi pertambangan, teknologi pendidikan, teknologi perikanan di Sukabumi. Di lahan kami 888 hektar, namanya Bukit Algoritma, untuk membangun ini semua. Nanti kerjasama dengan BUMDes-BUMDes Indonesia. Nanti kita akan buat, ayo kita bikin BUMDes Tower di sana. Berdampingan dengan para peneliti-peneliti, berdampingan dengan para teknolog-teknolog, inovator-inovator teknologi, pengembangan bisnis bersama berbasis teknologi, kira-kira begitu. Ya, nah, di Desa Pokok belum menginspirasi. Nah, itu jadi tantangan kita nanti. Bawa lagi, teman-teman. Bawa lagi halamannya. Kira-kira beginilah pertanian kita nanti modern, futuristik. Terus nanti tenaga kerjanya gimana? Tenaga kerja manusia desa tinggal mengoperasikan handphone untuk menggerakkan traktor, menggerakkan drone, menggerakkan alat pertanian, menggerakkan alat panen. Terus yang lainnya gimana? Yang lainnya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang lain. Bisa berkesenian, berkebudayaan, olahraga, biar kerjaan fisik pertanian diselesaikan oleh ini, orang desanya tetap mengembangkan desanya, tapi mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Pertanian hidup, hidup, tetap hidup. Memasok panganan, tetap memasok pangan. Memasok daging, tetap memasok daging. Tetap memasok ikan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Bawa lagi. Ini ya, pemberdayaan itu maksudnya kayak gini. Bahwa ini kan akses pada teknologi pengetahuan. Bawa lagi. Nah, itu BUMDes ya, sudah tahu-tahu teman-teman sudah buat BUMDes. Kalau BUMDes nggak cukup, bikin BUMDes bersama. Bikin holding BUMDes. Holding badan usaha milik desa. Di dalam kecamatan yang sama, atau di dalam kabupaten yang sama, atau di dalam provinsi yang sama, atau bahkan antara provinsi. Boleh. Tidak ada larangan, Undang-Undang Desa memberikan kebebasan begitu. Bawa lagi. Nah, kita harus bangun juga koperasi-koperasi di desa, bukan cuma BUMDes. Koperasi, di mana kesejahteraan rakyat, model-model insentif berbasis keanggotaan, kolaborasi, gotong royong itu penting, yang multi pihak, seluruh sektor. Di dalam 9 sektor yang menurut saya penting dikuasai oleh orang desa kalau yang berdaya. Kalau tadi 8 itu asetnya, sekarang ada 9 sektor ekonomi yang BUMDes, holding BUMDes atau BUMDes bersama, atau koperasi desa, itu harus kuasai. Apa itu? Sektor internet, sektor energi terbarukan, kedua, ketiga, sektor industri kreatif. Sektor industri kreatif sendiri terbagi ke dalam 16 subsektor. Sektor drama, sektor penerbitan, sektor makanan, sektor pariwisata, sektor seni kriya, sektor macam-macam, ada 16 subsektor, ya. Kemudian keempat adalah industri pangan. Nah, kami sedang buat operasinya nih. Kami bikin kooperasi kudapan, kooperasi untuk data pangan. Udah untuk internet desa ada namanya kooperasi satelit data Indonesia, satelit desa Indonesia, ada kooperasi industri kreatif Indonesia, ada kooperasi macam-macam lagi kerjasama dengan BUMDes-BUMDes. Pangan, kemudian sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor perumahan, sektor transportasi atau angkutan, dan sektor pertambangan serta manufaktur, pabrikasi. Itu 9 sektor ekonomi yang orang desa harus puasa lihat BUMDes kalau kita ingin berdaya. Ya, dan harus semua dengan teknologi. Semua dengan teknologi, teman-teman. Bah lagi. Ya, nanti kemudian koperasi dan BUMDes itu menjadi sistem integrator dan menjadi demand agregator. Ya, hulu dan hilir. Kira-kira begitu. Bawah lagi, dan nggak banyak-banyak. Bawah lagi, teman-teman. Apa yang bisa dikerjasakan antar desa dengan koperasi, antar BUMDes dengan koperasi, antar BUMDes dengan BUMDes, antar BUMDes dengan perusahaan swasta lokal di kabupaten masing-masing, atau BUMDes dengan swasta nasional, BUMDes dengan swasta internasional, BUMDes dengan BUMD, BUMDes dengan BUMN, kooperasi. Ada 8 jenis, kerjasama yang bisa dikembangkan. Masing-masing ada konsekuensinya, masing-masing ada untung ruginya, silakan pilih. Ada brand, kepemilikan usaha, joint venture, kontrak kerjasama, sewa pakai, beli putus, apa namanya, berlangganan, atau transaksi macam-macam. Berapa lagi? Ya, itu aja sih.
Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tapi saya mungkin nggak bisa terlalu lama karena ada rapat lagi sekitar jam 3. Mungkin kita bisa tanya jawab sampai setengah 3. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budiman. Itu tadi udah banyak banget nih yang gatel mau nanya nih sama Pak Budiman secara langsung. Cuman setahu kami Bapak sibuk banget pastinya. Jadi Bapak masih mau bersedia untuk tanya jawab sedikit? Boleh. Sampai setengah Boleh. 3 ya. Mungkin biar lebih enak, saya meminta Bapak untuk memilih langsung pertanyaan yang Bapak mau jawab. Nggak usah semua, mungkin sesuaikan aja dengan Gimana? waktunya. Saya lihatnya di chat ya. Iya, di chat. Betul sekali, Pak. Di chat itu, Pak Budiman, konsep kita sudah banyak. Bahkan konsep mudah dapat dari internet. Akan tetapi menjadi kunci dari semua konsep adalah SDM. Saya kira kelemahannya di sini. Solusi yang tepat untuk menangani masalah SDM ini apa, bagaimana? Ada strategi khusus? Ada. Saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Alokasikan sebagian dana desa untuk kasih beasiswa kepada pemuda-pemuda desa yang pintar-pintar. Mau sekolah SMK, mau sekolah vokasional ke perguruan tinggi, atau sekolah keahlian, atau sekolah keilmuan, mau ke sekolah dokter, teknologi pertanian, ya, atau kesehatan, kasih beasiswa bagi anak, katakanlah 10 anak desa yang paling pintar. Bisa nggak diputuskan dalam musyawarah desa? Harus jelas, ukuran-ukuran pintar tuh jelas angka-angkanya. Ya, angka-angkanya jelas. Hasil rapotnya bagaimana, prestasi sekolahnya. Cari 10 anak desa yang paling pintar, suruh sekolah kedokteran, sekolah pertanian, sekolah teknologi komputer, sekolah bisnis, sekolah hukum, sekolah manajemen, sekolah apapun. Untuk S2 bisa nggak? Bisa saja kalau kalau kalian bisa memutuskan, bukan saya yang memutuskan musyawarah desa. Kemudian itu didelegasikan kepada kepala desa, dan kemudian kepala desa memerintahkan kepada BUMDes sebagian keuntungan dari BUMDes dan sebagian dari dana desa tiap tahun katakanlah 1 miliar alokasikan kayak misal 1 semester 5 juta untuk 10 anak 50 juta, 1 tahun katakanlah 15 juta, 150 juta alokasikan untuk kuliah dokteran, kuliah bisnis, kuliah komputer. Satu itu. Nanti mereka kita ikat 4 tahun, 5 tahun lulus, balik mengabdi desa, nggak boleh kerja sama orang lain. Bangun BUMDesmu, bangun desamu. Itu untuk jangka yang menengah. Tapi kita ingin cepat-cepat, Mas. Oke, cepat. Mau cepat. Kalian kerjasama dengan salah satunya kami, Bukit Algoritma. Bukit Algoritma, tempat 888 hektar kawasan industri teknologi yang kita kembangkan, itu memang diarahkan untuk ke desa. Nanti kita akan latih dari Bukit Algoritma, latih seluruh desa di Indonesia untuk latihan komputer, latihan bisnis, latihan kesehatan, kedokteran. Kita bikin bisa kursus-kursus kesehatan, teknologi kesehatan yang paling maju akan kita kembangkan. Teknologi pertanian yang paling maju akan kita kembangkan. Mungkin nggak sampai 4 tahun, 5 tahun, 1,5 tahun bisa kelar tuh. Bisa. Karena nanti tinggal mengoperasikan mesin teknologinya. Bukan cuma mengoperasikan, bahkan nanti kita akan latih orang desa kalau mau buat sendiri. Kita latih untuk membuatkan drone. Buat. Bukan cuma mengoperasikannya, bukan membeli. Buat juga bisa. Atau desa juga bisa investasi ke lead bank, research and development di Bukit Algoritma. Bisa seperti itu. Jadi itu salah satunya. Jadi memang pendidikan mau pendidikan vokasional, pendidikan reguler, pendidikan vokasional lewat Bukit Algoritma, kerjasama dengan perguruan tinggi setempat yang ada di desamu, boleh apapun lakukan selama dan sejauh diputuskan dalam musyawarah desa dan menjadi kebijakan rencana kerja pembangunan desa. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang lain saya cek pertanyaan yang lain. Oke. Faktanya di Kabupaten Klaten dengan Desa Pongok sebagai desa milioner belum menginspirasi desa sekitar untuk mau dan bisa menirunya. Dan ternyata di kabupaten ini hanya beberapa persen desa yang benar-benar sudah punya BUMDes yang real. Oke, gampang sekarang. Coba deh Desa Pongok bikin BUMDes bersama. Ajak 5-10 desa. Kalaupun desa tetangga yang nggak mau, ajak 5-10 desa di kecamatan lain. Kalau di kecamatan lain nggak mau, ajak di Boyolali, ajak di Sragen. Kan boleh bikin BUMDes bersama. Antar kabupaten boleh-boleh saja. Ya.
tunjukkan bahwa dengan kerjasama kalian bisa, Ponggok ini bisa menginspirasi sehingga kemudian etos kerja dari desa Ponggok bisa ditularkan dengan cara bikin BUMDes bersama. Itu salah satu caranya. Jadi kadang-kadang untuk mengajari, mendorong orang, menstimulus orang itu bukan cuma dengan kita omongin, tapi diajak kerja bareng dan untung bareng. Kalau ingin untungnya baik, ya kerja yang baik, ya kerja profesional. Mas, tapi kami sumber daya manusia yang mencukupi. Oke, belum mencukupi. Kalian sewa orang lulusan UGM, orang lulusan UNS, orang lulusan ADMI Solo, atau apapun, Undip, UKSW, Muhammadiyah Surakarta, atau apapun, sewa. Entah orang bisnis, entah orang dokteran, terserah. Tapi yang jelas, harus ada terobosan-terobosan. Ayo, bisa dilakukan. Ini bukan sekedar haknya Ponggok untuk menjadi desa maju. Haknya 74.961 desa. Karena semua diperlakukan sama. Dapat dana desa semua. Semuanya dilindungi oleh undang-undang desa. Aturan Ponggok, aturan desa lain, itu sama. Sekarang ada kemauan atau enggak? Ya, kemauan untuk belajar. Ya. Nah, terus ada pertanyaan. Pak Budiman, maaf, apakah data-data tentang BUMDes itu valid? Kebetulan saya adalah aktivis sosial, sering terjun langsung ke desa. Desa yang punya BUMDes, saya yakin jauh dari angka tersebut, mungkin masih 30%. Angka tersebut untuk DIY Bali mungkin betul, tapi untuk daerah provinsi lain jauh dari data real lapangan. Oke, ini data kami dapatkan dari Kementerian Desa, teman-teman. Dari Kementerian Desa. Mungkin sudah ada BUMDesnya, tapi nggak berfungsi sebagian. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Belum berfungsi, hanya ada direksinya, udah legal. Tapi barangkali bisnisnya masih jual beli pulsa. Tapi itu sudah BUMDes, toh. Itu sudah BUMDes, kan? Ya, jadi teman-teman sekalian, menurut saya secara resmi saya 52%, tapi apakah itu sungguh-sungguh berfungsi baik seperti Ponggok? Belum semuanya. Tugas kita, ya. Pak Budiman, Oke, ya. Pak, satu pertanyaan terakhir ya Pak. Saya mau meminta Kang Dwin untuk bertanya langsung. Boleh Kang Dwin dinyalakan videonya dan di-unmute? Kang Dwin dari mana? Panitia, Kang Dwin tolong di-unmute. Assalamualaikum Pak Budiman dan Mbak. Kang Dwin dari mana? Saya domisili di Depok, Pak Budiman. Saya sering melihat Bapak di TV dan lain-lain, luar biasa. Ya. Dan saya terakhir sebagai praktisi dan bekerja di bidang teknologi microchip. Jadi saya paham tentang digital yang tadi Bapak sampaikan 2045. Saya tahu karena kami dulu mendesain tentang era perubahan itu. Siap. Nah, walaupun dulu kami melakukan konsep SAP dengan distribusi chain itu lebih awal dari yang Pak Budi tadi sampaikan. 2003 lebih awal kami melakukan. Jadi kami bisa mengontrol dari daratan Cina, Singapura dan negara lain kondisi chain-nya distribusi. Tapi luar biasa Pak Budi. Nah, yang sekarang kan saya membangun desa-desa yang tertidur yang saat ini sekarang saya kembangkan di Bogor, Sukabumi, dan insya Allah di Depok juga. Sukabumi. Ya, saya tadi dengar Bapak 800 hektar, luar biasa nih. Mudah-mudahan saya bisa bersilaturahim. Boleh. Oke. Pak Budi, tadi Pak Budi senang saya berbicara, mari desa juga kembangkan pembangunan digital, bukan cuma jalan aspal, jembatan, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, di situ yang harusnya mungkin bisa koordinasi dengan Pak Budi sebagai orang yang ada di pusat, karena di session tadi itu ada masukan dari aparatur desa bahwa kebanyakan proyek itu hambatannya adalah yang kita ketahui bersama tentang kutipan-kutipan Pak Budi. Jadi saya paham kenapa teknologi digital itu kurang diminati sebagai objek pembangunan karena kesannya tidak real. Beda kalau jembatan, jalan itu kan kelihatan. Nah, kita minta bantuan Pak Budi nih. Kalau Pak Budi punya konsep gitu, bantu kami di desa-desa agar diarahkan ke situ. Saya siap bantu program intranet di desa-desa. Siap, Kang Dwin.
Ya, itu saya Pak Budi, saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti lewat Mas Yani kontak ya, Mas Yani ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Budi. Ya, ini saya jawab Kang Dwin ya, Mbak Zita ya. Pertama saya tertarik tadi microchip, kamu sudah mengembangkan microchip ya. Kita kebetulan yang kita bangun di Sukabumi di 888 hektar, kebetulan saya CEO-nya, saya jadi pimpinannya, itu ingin mengembangkan teknologi microchip salah satunya. Mengembangkan internet, mengembangkan bioteknologi, teknologi untuk pangan, pertanian, kesehatan, ya, teknologi nano, rekayasa atom segala macam itu nanti kita kembangkan untuk siapa? Terutama untuk desa. Tapi bagi kami bukan desa sebagai pasar, desa akan kita libatkan untuk berinvestasi di sana. Terus tadi Kang Dwin bilang kalau digital nggak ada kutipannya, seolah nggak real. Betul, udah nggak real. Dengan adanya pandemi, real sekali digital itu. Dengan adanya kerja dari rumah, belajar dari rumah. Kalau kita menganggap yang real itu adalah sesuatu yang bisa diraba, hari ini kamu nggak bisa sembarangan ngeraba apapun. Kalau kamu di rumah, kamu bisa berhubungan. Kita sekarang bisa berhubungan, ada internet yang bagus, ya, ada bandwidth yang bagus, segala macam. Bahkan kita ini ingin mengembangkan teknologi 5G, ya, bahkan teknologi macam-macam lah ya. Yang tadi memang saya cerita agak sedikit global dan jangka panjang karena itu semua akan hadir segera di Indonesia. Cuma saya nggak ingin desa cuma jadi pasar. Saya ingin desa menjadi subjeknya. Ya sumber daya manusia dikuatin, ya. Karena itu salah satunya kenapa kami buat Bukit Algoritma 888 hektar di Kecamatan Cikidang, Cibadak, Sukabumi, ya. Nanti kita bukan cuma satu, kita akan kembangkan Bukit Algoritma di tempat-tempat lain, ya. Dan dengan luasan ada 1000 hektar, 1900 hektar, agar nanti akan menjadi pusat-pusat teknologi. Tapi saya nggak ingin yang ngisi di situ cuma Google, cuma Apple, cuma IBM, tapi saya ingin ada di situ ada BUMDes. Saya ingin 2-3 tahun isinya BUMDes harus banyak. Makanya saya ingin buat BUMDes Tower di sana. Saat apa BUMDes Tower? BUMDes Tower menara, ya, tempat isinya perwakilan BUMDes setiap provinsi. Kemudian bikin riset di setiap lantainya, riset pertanian, riset kesehatan, riset teknologi pangan, riset macam-macam perikanan. Nanti kemudian itu yang punya desa, nanti desa chip in di situ investasi, hasilnya dijual kemana-mana. Kalaupun jual ekspor ke luar negeri, siapa yang untung? Keuntungnya kembali ke desa, keuntungnya kembali ke BUMDes. Manusianya belum ada, Mas, belum siap SDM, kita siapkan. Kami siapkan. Sambil kita didik manusia desa agar bisa. Harus kita kejar-kejaran sekarang. Nggak boleh lagi kita sama sekali seperti yang lalu, santai-santai, nggak ada. Jangankan santai, berlari biasa aja kan sekarang bisa ketinggalan. Berlari aja bisa ketinggalan. Harus lompat. Kita nggak mau kan Indonesia cuma jadi pasar teknologi asing. Wong orang Indonesia yang pintar banyak kok. Buktinya saya ngumpulin 270 orang Indonesia yang pintar-pintar muda. Saya mau kumpulin di Bukit Algoritma di Sukabumi, ya. Tapi saya kan orang desa juga. Saya juga ikut menggagas undang-undang desa. Kita ingin bawa itu semua ke desa, terutama di desa.